Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang analisis manajemen disk dan partisi pada Windows dan Linux. Perkenalkan, nama saya Dimas Hanif dan teman saya Ahmad Rizaldi. Saya Angelia Kinanti Rahayu. Saya Zimaulida Zahro. Dengan berkembangnya teknologi di zaman sekarang, manajemen disk merupakan aspek penting dalam bidang teknologi informasi untuk memastikan sistem operasi yang bisa lancar. Nah, di bidang manajemen disk mencakup pengelolaan partisi, volume sistem hingga mekanisme dan data sendiri. Nah, terdapat dua file system yang berbeda dalam sistem operasi Linux. Jika Windows itu menggunakan LDFS dan P32, kalau di Linux menggunakan X64, X16, dan serta BTRFS. Nah, laporan analisis ini disusun untuk mengkaji bagaimana mengelola disk, partisi, volume, dan file system, serta bagaimana alat-alat seperti diskpart, tools CHK, DSK, dan MDM digunakan. Selain itu, laporan ini juga membahas penerapan RAID status sebagai solusi redundasi data pada sistem informasi serta pentingnya monitoring disk dalam menjaga kesehatan sistem penyimpanan. Lanjut. Analisis manajemen disk pada Windows dan Linux. 1.1 Disk. Disk merupakan perangkat keras penyimpanan fisik seperti HDD atau SSD, sedangkan partisi adalah pembagian logis dari disk tersebut menjadi unit-unit terpisah seperti drive C atau drive D, yang bertujuan untuk mengelola data secara lebih efisien. Melalui partisi sistem operasi dapat mengorganisasi ruang penyimpanan ke bagian-bagian yang terisolasi. Perbedaan antara Windows dan Linux terletak pada penamaan dan strukturnya. Windows menggunakan huruf device untuk setiap partisi, sedangkan Linux menerapkan struktur hierarkis pohon atau root di mana setiap partisi dimount ke dalam folder tertentu, misalnya dev dan lain-lain. 1.2 ada volume. Dari sisi file system, Windows didominasi oleh penggunaan NTFS, exFAT, atau FAT32, sedangkan Linux mendukung variasi file system yang lebih luas dan efisien seperti ext4, BTRFS, atau XFS. Selain itu, Linux menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam mengubah ukuran serta mengelola partisi saat sistem sedang berjalan, termasuk penanganan partisi root, home, dan swap secara terpisah. Dalam hal pengelolaan volume, kedua sistem ini memiliki pendekatan yang berbeda. Windows melalui Diskpart berfokus pada manajemen berbasis GUI atau CLI yang ramah pengguna, sementara Linux melalui MDADM, Multiple Device Administrator, lebih menitikberatkan pada manajemen software RAID tingkat lanjut guna menjamin keandalan serta kinerja data yang optimal. Lalu kemudian ada perbandingan sistem. Itu suatu struktur logika yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur data disebut sebagai file system. Format pada file system juga mempengaruhi cara menyimpan memori, range, dan sistem berkas itu sendiri. Misal pada Windows mendukung format sistem CS, UDF, FAT12, FAT16, FAT32, EXFAT, NTFS, sedangkan Linux mendukung format sistem FAT16, MS-DOS, FAT32, atau FTF, NTFS, CD-ROM, atau ISO 9660, dan sebagainya. Lalu pada 2.1 pada Windows, itu
FAT32 sistem file FAT didukung karena kesesuaiannya dengan sistem operasi multiboots. Ukuran pada FAT menunjukkan bit pada disk. FAT32 memiliki sistem file dengan partisi lebih besar dari FAT16, tapi dengan implementasi batas ukuran file maksimum hingga 4 GB. Lalu yang B ada NTFS, sistem file bawaan dari Windows dengan fitur seperti journaling, enskripsi, dan kompresi. NTFS menawarkan kinerja dan keamanan tinggi. Format NTFS memungkinkan file berukuran 16 exabyte, tetapi implementasinya membatasi ukuran file maksimum hingga 16 terabyte. Lalu kemudian ada Linux, yaitu yang XT4, sistem file standar yang paling banyak digunakan dalam distribusi Linux modern, yang dibangun dari XT3 dengan fitur journaling dan dukungan untuk file besar. Di XT4 menyediakan keandalan dan kinerja yang sangat baik dan lebih efektif dari NTFS pada media SSD. Lalu yang B ada XFS, sistem yang cocok untuk kebutuhan journaling dengan I/O besar dan kinerja tinggi. XFS banyak digunakan di sistem yang memerlukan kapasitas dan kemampuan paralel dalam pemrosesan data. Lalu yang C, BTRFS, sistem berkas modern dengan fitur copy on write atau COW. BTRFS menawarkan berbagai fitur canggih seperti snapshot dan self-healing, namun dapat menyebabkan overheat pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Lalu, write dan redundancy data. Linux menggunakan MDADM, RAIDs berbasis perangkat lunak dikelola melalui utilitas MDM atau Multiple Device Admin. Sistem operasi memuat perangkat virtual, biasanya dev mode, yang merutekan instruksi tulis ke semua disk fisik dalam array secara paralel. Plus implementasinya yaitu ada persiapan, pembuatan, sinkronisasi, dan monitoring. Lalu yang Windows menggunakan Dynamic Disk. Windows menyediakan fitur RAID 1 melalui konsep Dynamic Disk di dalam disk management. Tidak seperti Linux yang sering menggunakan partisi khusus, Windows mengubah seluruh disk menjadi dynamic untuk mengaktifkan fitur mirroring. Proses implementasinya itu ada konversi, mirroring, seleksi, resiliensi. Lalu yang C, keuntungan dan penerapan, yaitu high availability. Sistem akan tetap online meski ada kerusakan perangkat secara fisik. Lalu, kedua, kecepatan baca atau read performance. Data dapat dibaca dari 2 disk secara bersamaan. Beberapa kontrol mengizinkan ini, yang berpotensi meningkatkan kecepatan pembacaan. Lalu yang ketiga, pemulihan cepat. Tidak memerlukan restore dari tape atau cloud yang memakan waktu lama. Sistem langsung beralih ke disk yang sehat. Dengan adanya redundansi RAID 1 saat terjadi downtime, server akan memiliki suatu ketahanan. Website atau aplikasi tetap bisa diakses oleh pelanggan karena data akan ditarik dari disk pasangannya dan disebut sebagai high availability. Oke, dalam penggunaan alat dalam manajemen disk. Yang pertama yaitu diskpart pada disk. Diskpart merupakan tools yang digunakan untuk mengelola drive komputer seperti disk, partisi, volume, atau hard disk virtual. Windows mengelola drive menggunakan tools diskpart yang memungkinkan administrator dapat membuat, menghapus, memformat partisi. Beberapa perintah umum yang digunakan dalam diskpart contohnya list disk untuk melihat disk yang tersedia, delete untuk menghapus partisi atau volume, create untuk membuat partisi pada disk, lalu format untuk memformat disk, lalu select untuk mengalihkan fokus ke disk, partisi, volume, atau hard disk virtual. Lalu yang kedua yaitu CHK DSK pada Windows. CHK DSK merupakan tools yang memeriksa sistem file dan metadata sistem file volume untuk kesalahan logis dan fisik. Tools ini digunakan untuk memeriksa status volume dan memperbaiki kesalahan di dalam volume. Berikut perintah dalam tools CHK DSK yang umum digunakan. Yang pertama yaitu CHK DSK, lalu selanjutnya memilih drive-nya untuk menampilkan status volume dan tidak memperbaiki kesalahan apapun. Lalu yang kedua yaitu CHK DSK field drive, terus F itu untuk memperbaiki kesalahan pada disk. Lalu yang ketiga yaitu CHK DSK field drive
garis miring R untuk menemukan sektor buruk dan memulihkan informasi yang dapat dibaca. Lalu yang ketiga ada MDADM pada Linux. Menurut Derek Fatala dalam buku Managing Rate on Linux, Best Reliable Data Storage menjelaskan bahwa MDADM merupakan tools dengan perintah tunggal untuk mengelola array software dalam Linux. MDADM memungkinkan administrator untuk membuat dan mengelola array RAID berbasis perangkat lunak termasuk RAID 0, RAID 1, RAID 5, dan RAID 6, dan tanpa memerlukan perangkat keras RAID khusus. Beberapa perintah yang sering digunakan dalam MDADM yaitu MDADM, terus garis create, def mode, lalu levelnya membentukkan level rate-nya, mau level rate 1, rate 2, chunk, dan rate disk untuk membuat rate mode. Lalu monitoring disk, SmartCTL, dan performance monitor. SmartCTL adalah utilitas baris perintah yang dirancang untuk melakukan tugas Smart seperti mencetak log pengujian mandiri dan kesalahan Smart, mengaktifkan dan menonaktifkan pengujian otomatis Smart, dan memulai pengujian mandiri perangkat. Terus ini memungkinkan administrator dapat mendeteksi tanda-tanda kegagalan disk sebelum terjadi kerusakan yang lebih serius. Berikut beberapa perintah yang digunakan dalam tools SmartCTL. Yang pertama yaitu SmartCTL garis A def.e untuk mencetak sejumlah besar informasi Smart untuk write def.e. Lalu yang kedua yaitu SmartCTL terus dua kali Smart on, offline atau on, def auto on. Itu untuk mengaktifkan Smart pada def.e, aktifkan pengujian offline otomatis setiap 4 jam, dan aktifkan penyimpanan otomatis atribut Smart. Lalu pada performance monitor merupakan tools yang berguna untuk memantau sistem operasi Windows dan SQL Server secara bersamaan untuk menentukan korelasi antara kinerja SQL Server dan Windows. Performance monitor memungkinkan administrator memperoleh statistik tentang aktivitas dan kinerja SQL Server saat ini. Cara menjalankan performance monitor yaitu dengan menekan tombol Windows plus R, lalu di kolom tab ketik performance. Setelah itu akan muncul tools yang dapat memantau kegiatan disk. Masuk ke studi kasus, penerapan nyata dari RAID 1 dalam sistem kritis atau server produksi. Penerapan RAID 1 atau mirroring menjadi krusial dalam menjaga ketersediaan layanan pada sistem kritis seperti server e-commerce dengan beban transaksi tinggi. Sebagai contoh, sebuah skenario di mana server mengalami kegagalan salah satu disk fisik akibat wear and tear setelah penggunaan jangka panjang. RAID 1 mampu mencegah terjadinya downtime total. Pada lingkungan Linux, administrator menggunakan MDADM untuk menggabungkan dua disk ke dalam array def MD0 dengan level 1. Ketika disk fisik utama gagal, sistem tetap beroperasi secara normal dengan membaca data dari disk pendukung, sehingga administrator dapat melakukan penggantian disk yang rusak tanpa harus mematikan layanan. Hal serupa berlaku pada server Windows yang menggunakan fitur Dynamic Disk di Disk Management. Saat terjadi kegagalan pada salah satu disk, sistem secara otomatis mengalihkan input atau output ke disk cadangan, dan administrator hanya perlu melakukan proses remirroring setelah disk baru dipasang. Solusi ini terbukti meningkatkan keandalan sistem secara signifikan karena menjamin high availability, di mana website atau aplikasi tetap dapat diakses oleh pelanggan meskipun terjadi kerusakan perangkat keras, sekaligus menjaga integritas data melalui sinkronisasi real-time. Kesimpulan dari analisis laporan ini adalah bahwa manajemen disk pada Windows dan Linux memiliki filosofi yang berbeda, namun sama-sama krusial dalam menjaga stabilitas sistem operasi. Windows cenderung menitik beratkan pada kemudahan penggunaan melalui antarmuka grafis,
dan struktur berbasis huruf atau drive letter. Sedangkan Linux menawarkan fleksibilitas tinggi melalui struktur hierarkis atau mounting dan kontrol command line yang mendalam. Dari sisi efisiensi file system, Linux unggul dengan dukungan sistem berkas modern seperti ext4 dan BTRFS yang memiliki fitur self-healing. Sementara Windows tetap stabil dengan NTFS yang teroptimasi untuk ekosistem enterprise. Dalam hal redundansi data, penggunaan MDATM pada Linux dan Dynamic Disk pada Windows memberikan solusi mirroring yang efektif untuk server produksi. Sebagai rekomendasi praktis, administrator disarankan untuk selalu mengimplementasikan minimal RAID 1 pada server krusial. Memilih sistem berkas yang sesuai dengan beban kerja, serta melakukan pemeliharaan proaktif melalui monitoring berkala menggunakan tools seperti SmartCTL dan Performance Monitor untuk meminimalisir risiko kegagalan sistem yang tidak terduga. Itulah, ini beberapa referensi. Ya. Itulah presentasi kami pada Zoom Meet analisis manajemen disk dan partisi pada Windows dan Linux. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.